Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khoirunisa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Ibu Mia Kusmiati SEMM CTMOS MCE yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Master Jadwal Produksi atau MPS. Jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi adalah jadwal rencana penyelesaian barang akhir. Jadwal induk produksi merupakan mata rantai penting dalam proses perencanaan. Ini adalah salah satu dari 3 masukan proses perencanaan kebutuhan material. Jadwal induk produksi menyatakan persyaratan untuk masing-masing item akhir berdasarkan tanggal dan kuantitas. Perusahaan ingin memenuhi permintaan pasar yang dinyatakan dalam permintaan nyata atau perkiraan. Untuk melakukan hal ini, perusahaan pada umumnya menghasilkan jadwal induk produksi atau MPS yang menyatakan jumlah setiap produk yang akan dibuat dalam beberapa jangka waktu perencanaan. Tujuan dari jadwal induk produksi. Yang pertama, untuk menetapkan tanggal jatuh tempo ketersediaan barang akhir. Yang kedua, memberikan informasi mengenai sumber daya dan material yang diperlukan untuk mendukung rencana agregat. Yang ketiga, menetapkan jadwal produksi spesifik untuk suku cadang dan komponen yang digunakan pada barang akhir sebagai masukan pada perencanaan kebutuhan material. Yang keempat, mempertahankan tingkat layanan pelanggan yang diinginkan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya, dan yang keenam, jaga persediaan pada tingkat yang diinginkan. Pagar waktu. Pagar waktu adalah serangkaian interval waktu yang menentukan jenis perubahan pesanan apa yang diperbolehkan. Pagar waktu terbagi menjadi 2, yang pertama pagar waktu permintaan dan yang kedua pagar waktu perencanaan. Pagar waktu permintaan atau periode yang ditentukan di mana MPS dibekukan. Membekukan MPS artinya tidak memperbolehkan perubahan apapun terhadap jadwal yang ada. Yang kedua, pagar waktu perencanaan atau suatu periode yang ditentukan di mana penjadwal utama diperbolehkan melakukan perubahan. Namun perangkat lunak komputer tidak. PTF dimulai pada akhir pagar waktu permintaan dan meluas lebih jauh ke masa depan. Durasi setiap pagar waktu bersifat unik untuk setiap bisnis dan didasarkan pada biaya untuk melakukan perubahan. Penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi merupakan bagian penting dari manajemen sistem produksi atau operasi. Hal ini merupakan inti dari kinerja organisasi manufaktur atau jasa. Penjadwalan berkaitan dengan penetapan 2 aspek sumber daya dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup alokasi sumber daya dalam suatu organisasi dan penentuan waktu penggunaan sumber daya, yaitu menetapkan jadwal. Dalam konteks penjadwalan manufaktur adalah penugasan orang ke pekerjaan atau pekerjaan ke mesin untuk kapasitas manusia dan mesin tertentu. Alat bagan ganti. Gantt chart yang dikembangkan oleh insinyur Amerika Henry L. Gantt merupakan bantuan yang sangat berguna dalam pemuatan dan penjadwalan. Pengiriman dan kemajuan bagan biasanya digambar pada lembaran yang dicetak atau diberi garis. Sebagai alternatif, itu dapat digambar di papan bergaris. Ada sejumlah jenis bagan Gantt yang berbeda, namun yang paling umum dan yang paling banyak adalah bagan beban dan bagan jadwal. Yang selanjutnya, metode penjadwalan. Berikut beberapa jenis jadwal tercantum di bawah ini. Yang pertama, penjadwalan toko pekerjaan. Yang kedua, penjadwalan personel. Yang ketiga, penjadwalan fasilitas. Yang keempat, penjadwalan kendaraan. Yang kelima, penjadwalan vendor. Dan yang keenam, penjadwalan proyek. Berdasarkan waktunya, proses penjadwalan diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu penjadwalan maju dan penjadwalan mundur. Dalam penjadwalan maju, semua aktivitas dijadwalkan sejak tanggal pelepasan pesanan yang direncanakan. Dalam jenis penjadwalan ini, tugas pertama dari pekerjaan yang diambil dijadwalkan. Tugas selanjutnya dijadwalkan pada penyelesaian tugas pertama yang dijadwalkan. Yang selanjutnya dalam penjadwalan mundur, kegiatan dijadwalkan dari tanggal jatuh tempo atau tanggal penerimaan yang direncanakan.
Penjadwalan pelayanan. Dengan pesatnya pertumbuhan persaingan sektor jasa dalam organisasi industri jasa menghadapi persaingan karena perubahan lingkungan, banyak perhatian terlihat pada fungsi penjadwalan operasi di industri seperti TI, manajemen acara, kesehatan, dan lain-lain. Penjadwalan layanan seringkali menemui masalah yang tidak terlihat di bidang manufaktur. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh sifat jasa, yaitu jasa yang tidak berwujud dan ketidakmampuan untuk menginventarisasi atau menyimpan jasa, serta fakta bahwa permintaan terhadap jasa biasanya bersifat acak. Yang selanjutnya ringkasan. Penjadwalan produksi induk menyeimbangkan permintaan dengan pasokan. Jadwal produksi induk adalah jadwal penyelesaian barang akhir yang direncanakan. Jadwal induk produksi merupakan mata rantai penting dalam proses perencanaan. Jadwal produksi induk adalah induk dari semua jadwal. Jadwal produksi induk memberikan informasi yang dibutuhkan produksi, perencanaan, pembelian, dan manajemen puncak untuk merencanakan dan mengendalikan operasi manufaktur. Jadwal induk hasil desegrasi menunjukkan kuantitas dan waktu produk tertentu, biasanya mencakup 6 hingga 12 minggu. Setelah menyiapkan jadwal induk tentatif, perencanaan kapasitas secara kasar dapat dilakukan. IMPS efektif memberikan dasar untuk membuat janji pengiriman ke pelanggan dan memanfaatkan kapasitas pabrik secara efektif. Menggambar MPS melibatkan perhitungan jumlah ATP tersedia untuk dijanjikan dan jumlah yang akan diproduksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.